Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial terbuka. Melanjutkan pembelajaran bahasa pemrograman C++. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu break. Jadi pada episode ke-25 ini kita akan belajar mengenai continue. Apa itu continue? Perintah continue itu sebetulnya mirip dengan perintah break. Hanya saja jika di dalam perintah break perulangan langsung berhenti. Jadi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menghentikan perulangan secara paksa menggunakan perintah break. Nah, untuk perintah continue itu digunakan untuk melewati satu kali proses iterasi. Jadi misalkan kita menampilkan angka 1-10. Nah, di situ kita nggak ingin ada angka 6. Supaya angka 6 nantinya tidak bisa ditampilkan, makanya kita harus menggunakan perintah continue. Nah, di sini ada struktur dasar dari perulangan for. Kemudian di perulangan for ini kita menggunakan percabangan if, kemudian di dalam if itu kita beri continue. Jadi jika kondisi if itu terpenuhi, maka dia akan melakukan continue. Oke, daripada tidak penasaran, kita langsung aja ke programnya. Di sini saya sudah membuka dev C++ dan juga saya sudah menuliskan struktur dasar dari bahasa pemrograman C++. Kemudian juga di sini saya sudah menyimpan filenya dengan nama continue.c++. Oke, sekarang kita coba langsung aja buat programnya kayak gimana. Nah, yang pertama, kita akan mencoba pada perulangan for. Langkah berikutnya adalah kita mendeklarasikan variabel yang akan kita pakai pada perulangan for ini. Di sini saya akan coba membuat variabel i dengan tipenya itu adalah integer. Kemudian di sini belum saya beri nilai awal. Kemudian kita buat for, perulangan for ya. Jadi saya harapkan teman-teman sudah belajar mengenai apa itu for dan bagaimana strukturnya dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini saya buat misalkan nilai i awalnya itu adalah 1. Kemudian nilai i akhirnya itu saya misalkan kurang atau sama dengan 10. Kemudian di sini kita beri increment menjadi i++. Kemudian kita buka kurung kurawal, kita enter. Nah, berikutnya di sini kita coba tampilkan dulu ya cout nilai dari i. Kemudian kita di sini beri endline supaya nanti dia ada enternya. Nah, sekarang coba kita compile dan run. Maka dia akan menampilkan angka 1 sampai dengan 10. Nah, bagaimana jika kita tidak ingin ada angka 6 di sini? Jadi kita menampilkan angka 1 sampai 10, tapi di bagian angka 6 ini dia tidak ada gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan kita membuat if statement yang memuat continue. Jadi kita buat kayak gini, if jika i-nya itu bernilai sama dengan 6, kemudian di sini kita buka kurawal, maka di sini adalah continue, titik koma. Jadi maksudnya adalah ketika nanti i-nya itu bernilai 6, maka dia dilewati saja, nggak usah ditampilkan. Kayak gitu. Nah, sekarang coba kita compile dan run. Nah, maka dia akan tampil angka 1 sampai 10, tapi dia tidak memunculkan angka 6 di sini. Biasanya continue ini digunakan dalam kasus-kasus tertentu. Jadi contoh, ketika kita melakukan perulangan dari angka 1 sampai 100, nah di situ kita hanya ingin menampilkan angka genapnya saja, kayak gitu. Jadi nanti kita bisa buat kondisi percabangannya, jika nilai i-nya itu bernilai ganjil, maka dia dilewatkan. Jadi angka ganjilnya itu tidak ditampilkan, sehingga nanti yang akan ditampilkan angka genapnya saja, kayak gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu fungsi dari continue. Sekarang bagaimana menggunakan continue ini pada perulangan for? Sebenarnya sama saja cara penggunaan continue di perulangan for dengan di perulangan while. Jadi coba kita langsung lihat aja kayak gimana bentuknya. Nah, ini kita komen dulu aja ya dengan cara kontrol garis miring. Kemudian di sini kita buat, jadi di sini perulangan while. Kemudian ini saya enter dulu ya supaya dia bisa naik ke atas. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang coba kita deklarasikan variabelnya dulu. Misalkan di sini saya membuat variabel a dengan nilai awalnya itu adalah 1. Titik koma. Kemudian kita buat while. Kemudian kita buat kondisinya. Misalkan di sini saya buat kondisinya adalah a kurang atau sama dengan 30 kayak gitu. Kemudian kita buat di sini buka kurawal, kita enter. Kemudian kita coba tampilkan ya cout
A, kemudian kita buat dia N-line supaya nanti dia memiliki enter. Kemudian jangan lupa juga kita beri dia increment supaya nanti perulangan while-nya itu tidak terus-menerus mengulang kayak gitu. Kita compile dan run di sini. Maka di sini dia akan menampilkan angka 1 sampai dengan 30. Jadi kita lihat dia akan menampilkan angka 1 sampai dengan 30. Oke, nah Bang, gimana caranya supaya di sini nggak ada tanggal 15 Bang? Karena tanggal 15 itu adalah tanggal jadian saya dengan mantan saya Bang. Oke, nah caranya gimana? Nah caranya adalah di sini kita buat dulu percabangannya if jika A-nya itu bernilai sama dengan 15. Kemudian di sini kita buka kurawal. Kita buat dia di sini itu increment dulu, kemudian kita titik koma, lalu baru di sini kita buat dia dengan continue, titik koma. Sekarang coba kita jalankan programnya. Jika kita lihat, dia akan menampilkan angka 1 sampai dengan 30. Tapi di sini kita tidak melihat angka 15, karena angka 15-nya sudah dilewati dengan fungsi continue tadi. Kayak gitu. Oke, mungkin ini aja tutorial mengenai continue. Sampai jumpa di video berikutnya. Pada video berikutnya kita akan belajar mengenai perulangan bersarang. Oke, jika teman-teman masih bingung dan punya pertanyaan, silakan teman-teman tanya saja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.